Nah, berjalan mondar-mandir di sekitar ruang tamu. Mereka berdua tampak cemas. Anak-anak ini benar-benar deh. Hanya mengocehi mereka beberapa kata saja. Mengapa ngambeknya sampai seperti ini? Sama sekali tidak mau menjawab teleponnya. Axel, tidak akan terjadi apa-apa dengan mereka, kan? Alina berkata dengan cemas. Dia telah menelpon Hana lebih dari selusin kali, tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Axel tampak sedikit kesal. Tidak usah pedulikan dia. Aku ini papanya. Memangnya kenapa kalau mengocehinya sedikit, masih berani ngambek denganku? Alina memelototinya dengan marah. Kau jangan terlalu cerewet juga. Untuk apa sih tiap hari bertengkar dengan anak-anak? Umur berapa sih kau ini? Sama sekali tak bisa mengalah. Sudahlah, aku tidak ingin berbicara lagi denganmu. Nara, ayo bawa mobilnya. Nanti kita pergi ke rumah Hana untuk melihat keadaannya. Nara menggelengkan kepalanya dan berkata, Ma, aku masih menunggu kabar dari Reva di sini. Nanti setelah urusan Reva selesai, kita baru pergi ke sana, oke? Alina langsung marah dan berkata, untuk apa menunggunya? Kau sudah tahu hasilnya, untuk apa lagi menunggu? Aku langsung beritahukan hasilnya kepadamu saja. Reva pasti akan kalah. Dan juga karena kali ini dia akan kehilangan ratusan miliar, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa kembali dengan selamat. Kau tak perlu menunggunya lagi. Nara langsung merasa kesal dan berkata, Ma, mengapa kau berbicara seperti itu? Memangnya bagaimana Reva telah menyinggungmu? Mengapa kau mengutuknya seperti itu? Alina mencibir dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa malah disebut mengutuknya? Jika kau tak percaya kepadaku, tanyakan saja pada papamu. Coba lihat apa menurutnya. Reva masih ada harapan atau tidak? Axel langsung cemberut dan berkata, untuk apa tanya kepadaku? Asalkan orang yang otaknya masih waras, pasti mengetahuinya dengan jelas. Masih perlukah bertanya kepadaku? Nara sangat marah sehingga dia mengabaikan mereka. Pada saat ini, ponsel Alina tiba-tiba berdering. Halo, cari siapa? Alina menjawab panggilan telepon itu. Suara serak terdengar dari dalam telepon tersebut. Ponselmu akan menerima sebuah video nanti. Setelah selesai menontonnya, kau bisa menelponku kembali. Setelah selesai berbicara, Alina menutup ponselnya dengan bingung. Siapa sih ini? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa meminta aku menonton video? Sambil bergumam, dia membuka ponselnya yang baru saja menerima kiriman sebuah video. Saat Alina membuka dan melihatnya, dia langsung berseru, Hana. Dengan cepat, Axel berdiri dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Wajah Alina penuh dengan air mata. Kau lihat sendiri. Axel melihat layar ponselnya dan wajahnya langsung memucat. Ada apa ini? Nara juga datang dan melihat ponsel itu. Ekspresinya langsung berubah. Di dalam video itu tampak sebuah kandang anjing yang besar. Di dalam kandang itu terlihat ada dua orang di dalamnya, yaitu Hana dan Hiro. Keduanya terbaring, meringkuk di kandang anjing dan tampak sekarat. Dan di dalam kandang anjing ini masih ada 3 anjing serigala besar yang diikat dan terus menggonggong kepada kedua orang ini. Jika bukan karena diikat dengan tali, kemungkinan besar ketiga anjing itu sudah melompat ke atas mereka dan menggigit mereka sampai berkeping-keping. Hana dan Hiro meringkuk di sudut kandang anjing itu dengan gemetar karena ketakutan.
Dan pada saat ini terdengar suara mencibir yang datang dari luar kandang anjing. "Ayo, angkat kepala kalian, bicaralah kepada orang tuamu." Hana mengangkat kepalanya dengan panik dan hampir berteriak dan memohon, "Pa, Ma, selamatkan aku, selamatkan aku." Video ini berhenti pada momen ini. Kamera terhenti pada wajah Hana yang tampak ketakutan. Ada apa ini? Hana ada di mana? Bagaimana bisa dia dikurung di tempat ini? Nara berkata dengan panik. Alina berteriak dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan Hana." Axel mengerutkan keningnya dan bertanya dengan serius, "Apakah video ini dikirimkan oleh orang yang menelponmu barusan? Apa yang dia katakan?" Alina baru teringat. "Oh ya, dia memintaku untuk menelponnya setelah selesai menonton video ini." Dengan panik, Axel berkata, "Kalau begitu, cepat telepon kembali dia." Alina buru-buru menelpon kembali ke nomor itu. Lalu, setelah beberapa saat, suara mencibir terdengar dari seberang telepon itu. "Bagaimana? Sudah selesai menonton videonya? Apakah kau ingin putrimu selamat? Bantu aku melakukan sesuatu dan aku bisa melepaskannya." Alina langsung menangis dan berkata, Jangan sakiti putriku. Kau bisa memintaku melakukan apa saja. Aku pasti akan melakukannya. Kau lepaskan dia. Berapa banyak uang yang kau inginkan, kami semua pasti akan mengumpulkannya untukmu. 1 juta, 2 juta. Pria itu mendengus dan berkata, "Brengsek, kau kira kau sedang berbicara dengan siapa? Kau kira aku butuh uang 1 atau 2 jutamu itu? Aku beritahu kepadamu, aku tidak mau uang. Jika kau ingin putrimu selamat, maka pergi dan beritahu Reva bahwa delegasi dari Kota Kason tidak diizinkan untuk menyembuhkan siapapun dalam pertemuan pertukaran medis malam ini." Alina langsung tercengang. "Hah? Permintaan macam apa ini?" Dia mengira bahwa penculikan itu demi uang. Ternyata Hana diculik hanya demi untuk membalas dendam kepada Reva. Dan pada saat ini Nara bertanya dengan gugup, "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menargetkan Reva? Apakah kalian orang-orang Dion?" Pria itu berkata dengan dingin, "Jangan banyak bacot. Jika masih cerewet lagi, adikmu akan mati lebih cepat. Dengarkan baik-baik. Jika delegasi Kota Carson berani menyembuhkan 1 orang saja malam ini, maka adikmu akan mati dicabik-cabik oleh 3 ekor anjing ini. Tidak hanya dia, tetapi kalian juga sama-sama akan dimakamkan di perut 3 ekor anjing itu. Dan satu lagi, kalian tidak boleh melapor kepada polisi. Jika kalian berani melapor kepada polisi, dia juga akan mati." Setelah berbicara, pria itu langsung menutup teleponnya. Alina langsung menjerit dan hampir pingsan. Axel buru-buru menopang Alina. Alina meraih lengan Nara dan berkata dengan suara gemetar, "Nara, kali ini kau harus menyelamatkan adikmu. Hanya kau yang bisa membantu adikmu. Kau selamatkan dia, selamatkan dia." Wajah Nara tampak menggelap. Dia sudah bisa menduga bahwa mereka ini pasti kaki tangannya Dion yang ingin sengaja mencari masalah dengan Reva. Dengan kata lain, Dion tidak memiliki keyakinan untuk menang, sehingga dia ingin menggunakan siasat jahat ini untuk memaksa Reva kalah dalam pertandingan kali ini. Dalam hatinya,
Nara juga merasa sangat galau karena di satu sisi adalah adiknya sendiri, sedangkan di sisi lain adalah suaminya. Bagaimana dia harus memilih? Setelah terdiam cukup lama, lalu Nara berbisik, "Ma, kau jangan panik dulu. Kita pikirkan caranya. Mengapa kita tidak menelpon polisi saja?" Axel segera berkata, "Memangnya kau tidak mendengar ucapan orang itu? Dia mengatakan tidak boleh memanggil polisi. Keluarga kita mungkin sedang diawasi oleh mereka sekarang. Jika mereka tahu kita memanggil polisi, saat itu Hana pasti akan mati." Nara berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Dengan serius Axel berkata, "Bukannya tadi dia mengatakan bahwa asalkan delegasi kota Carson tidak melakukan apa-apa, maka Hana bisa dibebaskan. Kau telepon Reva dan beritahukan kepadanya bahwa delegasi kota Carson tidak diizinkan untuk melakukan apapun. Begitu saja kan sudah beres." Mata Nara langsung melebar. "Pak, bagaimana? Bagaimana bisa begitu? Jika kau melakukan ini, bukankah itu berarti Reva akan kalah?" Axel langsung marah dan berkata, "Masalahnya sudah sampai ke titik ini. Mengapa kau masih mempersoalkan Reva menang atau kalah? Memangnya nyawa adikmu itu tidak penting? Dia hanya kalah dalam sebuah pertandingan saja, sedangkan adikmu akan segera kehilangan nyawanya. Bagaimana kau memilihnya?" Nara juga berkata dengan panik, "Reva telah menggunakan ratusan miliar untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Jika dia kalah, bukankah dia pasti akan mati?" Axel dan Alina merasa sangat canggung dan malu. Lalu Alina berbisik, "Nara, kami hanya asal bicara saja itu. Sepertinya yang kau katakan, orang-orang itu melakukan investasi ini secara sukarela. Jadi menang atau kalah itu adalah resiko mereka sendiri. Meskipun Reva kalah juga tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tetapi jika kau tidak menelpon Reva, adikmu pasti akan mati. Cepat kau telepon Reva." Nara mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Kali ini adalah kesempatan Reva untuk mengubah nasibnya. Dia telah memikul begitu banyak hal di punggungnya dan berusaha hingga sekarang hanya demi untuk memenangkan pertandingan kali ini. Sebagai seorang istri, bagaimana mungkin dia menyeret dan membuatnya susah hati? Melihat Nara masih diam saja, Axel menjadi semakin cemas. "Mengapa kau malah ragu-ragu? Nara, apa yang sedang kau pikirkan? Itu adikmu sendiri, orang terdekatmu. Kenapa? Apakah nyawa adikmu tidak lebih penting daripada menang atau kalahnya orang yang bukan keluarga kita?" Dengan kesal, Nara berkata, "Kau juga tahu bahwa dia adalah bukan keluarga kita. Dia adalah adikku sendiri. Lalu atas dasar apa seorang yang bukan keluarga kita melepaskan taruhan ratusan miliar itu demi menyelamatkan adikku? Coba kau yang berada di posisinya, apakah kau akan melepaskan ratusan miliar itu hanya demi untuk menyelamatkan seseorang yang memarahi dan menghinamu setiap hari?" Axel tidak bisa berkata-kata. Wajah Alina menjadi dingin. Lalu dengan marah dia berkata, "Nara, apakah kau benar-benar ingin membagi dan memperhitungkan semuanya dengan jelas? Reva ini adalah menantu yang menumpang di rumah kita. Sudah seharusnya dia melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Tak perlu membahas bagaimana kami memperlakukannya. Kami bersikap seperti itu juga demi kebaikannya sendiri. Kami hanya ingin dia menjadi sedikit lebih ambisius saja. Selain itu, dia telah makan
dan minum secara gratis di rumah kita selama 3 tahun. Bahkan jika kau memelihara seekor anjing, ia pun tahu bagaimana cara membalas budi kami. Memangnya dia tidak tahu bagaimana cara balas budi?" Nara langsung geram dan berkata, "Bagaimana bisa dia dikatakan makan dan minum gratis? Kartu gajinya dari rumah sakit itu selalu dipegang oleh kalian. Dia tidak pernah membeli sepotong pakaian pun selama 3 tahun ini, tidak pernah membeli sepatu baru, dan tidak pernah menghabiskan sepeser uang pun untuk dirinya sendiri. Bahkan dia tidak berani sakit sekalipun dia masuk angin dan demam. Dia hanya membuat semangkuk sup jahe untuk dirinya sendiri, lalu meringkuk di dalam selimut sendirian dan membiarkannya sembuh secara alami. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalian tidak akan memberinya sepeser uang pun untuk pergi berobat. Tetapi bagaimana dengan kalian? Kalian ambil semua uang yang ada di kartu gajinya untuk membeli pakaian dan kosmetik, serta membeli pakaian dan perabotan untuk Hana. Apakah kalian pernah menghabiskan sepeser uang pun untuk Reva? Kalian punya hak apa mengatakan dia makan dan minum secara gratis? Di rumah ini, Axel dan Alina merasa sangat malu sekali. Nara, kau tidak usah mengganti topik dengan membahas masalah ini. Biar aku beritahu kepadamu, tidak peduli apapun yang kita lakukan kepadanya, kita tetaplah senior-senior di rumah itu. Bukankah sudah sepatutnya dia menghormati kami yang lebih senior? Selain ini, masalah yang terjadi pada Hana ini bukankah semuanya gara-gara dia? Jika dia tidak melawan keluarga Regata, bagaimana mungkin keluarga Regata bisa menangkap Hana? Dia yang membuat Hana melakukan ini. Sekarang, bukankah sudah sewajarnya dia menyelamatkan Hana? Alina berkata dengan keras. Axel mengangguk-angguk dan berkata, ya, itu benar. Nara, masalah ini semuanya dimulai gara-gara dia. Jadi, dia harus menyelesaikannya. Jadi, bukan gara-gara dia, bagaimana mungkin keluarga kita bisa sampai seperti sekarang? Jika keluarga kita bergabung dengan aliansi medis, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dan juga keluarga kita mungkin saja bisa mendapatkan banyak bisnis dari aliansi medis. Dan semua ini telah dihancurkan oleh Reva. Bajingan ini benar-benar si pembawa sial. Sekarang gara-gara dia, adikmu mendapatkan masalah seperti ini. Bukankah sudah seharusnya dia menyelamatkan adikmu itu? Nara mengerutkan keningnya. Kau tahu dari mana bahwa Hana ditangkap gara-gara Reva? Jika keluarga Regata benar-benar ingin mencari masalah dengan Reva, bukankah lebih baik mereka langsung menangkapnya saja? Mengapa mereka malah menangkap Hana? Alina langsung marah. Apa maksudmu? Maksudmu Hana datang sendiri ke mereka dan membiarkan mereka menangkapnya? Memangnya dia begitu kurang kerjaan? Nara, bisa tidak kau gunakan otakmu saat berbicara? Apakah mungkin kejadian seperti itu? Kau kira Hana orang bodoh? Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya sendiri terperangkap? Aku berani bertaruh dengan nyawaku bahwa orang-orang dari keluarga Regata ini pasti sengaja menangkap Hana dan Hiro demi Reva. Nara mengerutkan keningnya. Menurutku masalah ini agak aneh. Mengapa mereka hanya menangkap Hana dan bukan aku? Dengan marah Axel berkata, Nara, memangnya ini waktu yang tepat untuk memikirkan pertanyaan. Pertanyaan seperti ini, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan adikmu. Kau katakan kepadaku, sebenarnya kau mau menyelamatkan adikmu atau tidak?